Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Novitasari dengan NIM 2112926, jurusan PGSD dan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu di bidang kuliner dengan judul Bisnis Plan Pisang Coklat Lumer. Berikut penjelasannya. Nah, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha saya, di mana kenapa hal apa yang melatar belakangi saya dapat memilih pisang coklat lumer sebagai jenis usaha yang akan saya geluti. Baiklah, latar belakangnya yaitu karena pisang coklat merupakan makanan kecil atau cemilan yang disukai oleh banyak orang di Indonesia. Bahkan orang-orang barat pun juga telah jatuh cinta dengan pisang coklat karena harganya yang murah meriah, terjangkau oleh banyak masyarakat, dan rasanya yang enak membuat pisang coklat ini menjadi salah satu peluang usaha bisnis yang sangat menguntungkan. Bahkan di Indonesia sendiri merupakan negara penghasil pisang terbesar di dunia. Wow! Nah, pisang yang dihasilkan di Indonesia juga mempunyai rasa yang berkualitas dan beragam jenisnya. Jadi, pisang coklat akan menjadi usaha bisnis kecil yang menguntungkan sejak dulu dan mulai berkembang dengan berbagai rasa. Nah, tidak hanya itu, pisang coklat dengan berbagai macam variasi itu pun bahkan akan bisa diekspor ke mancanegara, terutama di negara-negara Asia lainnya, yaitu baik Asia Tenggara dan lain-lainnya. Banyaknya permintaan pasar dunia akan camilan yang satu ini membuat alasan lain kenapa bisnis ini menjadi bisnis yang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk diperjualbelikan. Keuntungan yang mungkin diperoleh dari bisnis pisang coklat lumer ini kemungkinan sesuai apa yang diharapkan sebelumnya. Bahkan, di 5 tahun terakhir, penjualan pisang coklat beraneka macam rasa itu pun naik drastis bahkan hingga 75%, dan ekspor penjualan pisang ke berbagai negara dunia naik hingga 50% sejak tahun 2008. Nah, kenaikan ini membuktikan bahwa bisnis pisang beraneka rasa memiliki peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Tidak perlu ada pembuktian lagi tentang keuntungan yang didapatkan dari usaha bisnis ini, karena hasil survei juga telah membuktikan bahwa usaha bisnis pisang goreng ini memang benar-benar menguntungkan. Nah, visi dan misi usaha saya dalam menciptakan produk pisang coklat lumer ini yaitu visinya menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai dan menembus hingga ke pasaran secara global. Nah, kemudian misi usaha saya yaitu yang pertama, memasarkan produk ke dalam pasar modern dan tradisional. Yang kedua, meningkatkan peluang-peluang usaha. Yang ketiga, memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang tentunya berkualitas demi keberlangsungan usaha yang sukses. Kemudian yang terakhir, menciptakan suasana penjualan pisang coklat lumer yang nyaman dan nikmati oleh anak muda sekarang dan bahkan semua usia. Tujuan usaha saya yaitu yang pertama, mengembangkan produk pisang yang lebih variatif dan inovatif agar lebih digemari masyarakat, khususnya bagi yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, kemudian merintis wirausaha baru yang inovatif melalui usaha pembuatan pisang menjadi hidangan utama sebagai makanan berdaya saing yang tinggi. Nah, kemudian menumbuhkan jiwa entrepreneur dan kemandirian kerja. Selanjutnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Pertama, pisang coklat lumer ini rasanya enak dan unik, dan kemudian dapat disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak bahkan sampai lansia. Kemudian yang ketiga, tentunya harga terjangkau oleh semua kalangan. Dan yang keempat, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Kemudian weakness atau kelemahannya yaitu yang pertama, pisang coklat ini bersifat tidak tahan lama. Yang kedua, minimnya modal untuk memulai usaha. Dan yang ketiga, produk makanan yang mudah untuk ditiru jenis dan bentuknya.
Nah, selanjutnya opportunities atau peluang. Yang pertama, tempat penuh strategis dan dapat dijangkau oleh setiap masyarakat. Yang kedua, pisang adalah buah yang sudah dikenal oleh semua orang, maka pastinya banyak orang yang akan menyukainya. Kemudian yang ketiga, harganya yang murah, maka dari kalangan apapun dapat membelinya. Yang keempat, walaupun harganya murah, tetapi rasanya tidak kalah nikmat dengan kue-kue yang mahal, maka dari itu, usaha ini tidak pernah sepi pembeli. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Yang pertama yaitu banyak saingan di luar sana. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga pisang coklat yang mungkin dapat mengurangi jumlah pembeli atau konsumen. Nah, selanjutnya adalah strategi perusahaan, yaitu dalam strategi penjualan pisang coklat Lumbar ini. Yang pertama yaitu dengan cara online, yaitu dengan memulai pemasangan iklan di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan kemudian yang kedua secara offline, yaitu dengan menyebarkan brosur, pamflet, dan spanduk yang dipasang di beberapa tempat strategis seperti di sekitar persimpangan jalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi usaha, yaitu usaha pisang coklat Lumbar ini. Yang pertama ada bidang usaha. Usaha ini tentunya bergerak dalam bidang kuliner. Nah, produk yang akan saya jual yaitu berupa makanan yang terbuat dari bahan yang tentu tidak asing lagi, yaitu dari pisang dan juga dari coklat, dengan cita rasa yang berbeda dari produk lain, sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari pisang coklat Lumbar. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis produk, yaitu barang atau jasa. Jenis produk yang ada pada pisang coklat ini yaitu terdiri dari yang pertama, pisang coklat Lumbar topping keju. Yang kedua, pisang coklat Lumbar topping matcha. Yang ketiga, pisang coklat crispy dengan tepung roti. Nah, kemudian juga dapat ditambahkan rasa lain, yaitu vanila dan juga strawberry. Selanjutnya yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk pisang coklat Lumbar. Yang pertama yaitu kegunaan dari produk pisang coklat Lumbar. Nah, dari bahan utama yaitu pisang tentunya memiliki segudang manfaat. Selain rasa enak, ternyata pisang coklat Lumbar ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, membantu atasi hipertensi. Yang kedua, sumber karbohidrat dan vitamin A. Yang ketiga, pisang memperlancar metabolisme. Yang keempat, melancarkan aliran oksigen ke otak. Yang kelima, menyehatkan tulang. Dan yang keenam, untuk merawat kulit. Dan bahkan masih banyak lagi yang tentunya tidak bisa dibahas kali ini. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dari pisang coklat Lumbar ini. Keunggulan dari usaha saya yaitu terletak pada kualitas produk yang diberikan. Karena kualitasnya adalah sangatlah berkualitas, karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan pengawet. Dan tentunya seperti yang telah kita bahas tadi, memiliki segudang manfaat. Nah, lokasi usaha pisang coklat Lumbar ini terletak di zona 5 Jorong Tabe, Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nah, waktu atau jadwal kegiatan usaha ini yaitu mulai dari pukul 8 pagi sampai 5 sore dan tentunya tersedia setiap hari dan di jam yang sama. Yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan, yaitu yang pertama di bidang ekonomi. Nah, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu dengan menambah tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua yaitu sosial, dapat meningkat hubungan silaturahmi karena sering berinteraksi antar sesama serta dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, budaya. Terdapat buah yang telah banyak ditanam orang Indonesia dan juga gurih dengan selera khas orang Indonesia. Yang keempat adalah lingkungan alam. Dengan bahan utamanya dapat dijadikan pupuk kompos. Selanjutnya adalah risiko bisnis dan pengelolaannya.
Yang pertama, risiko bisnis. Risiko yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnis ini yaitu yang pertama, penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua, kerusakan peralatan akibat terlalu sering digunakan. Yang ketiga adalah munculnya pesaing baru yang akan membuat konsumen beralih ke tempat yang baru. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan risiko. Cara pengelolaan atau cara mengatasi risiko tersebut yaitu yang pertama, melakukan evaluasi produk secara berkala. Yang kedua, meningkatkan kegiatan promosi seperti mengendorse produk ke influencer sehingga dengan cakupan followersnya dapat meningkatkan daya jual. Yang ketiga, selalu membuat inovasi produk dan melakukan perbaikan kualitas. Nah, selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Nah, target konsumen dari pisang coklat lumer ini tentunya dapat dikonsumsi oleh segala rentang usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia tentunya dapat mengonsumsi pisang coklat lumer ini. Kemudian yang kedua adalah wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yaitu sekitar nagari Talangbabungo atau juga dapat di luar nagari dan akan dapat diantarkan dengan gratis ongkir. Yang ketiga adalah situasi persaingan. Situasi persaingannya tentunya sangat ketat karena bahan bakunya mudah sekali didapatkan dan ditemukan sehingga orang-orang akan lebih mudah untuk menirunya. Kemudian yang keempat adalah jumlah dan harga produk. Nah, jumlahnya adalah akan membuat sekitar 50 kotak per harinya dan tentunya satu kotak itu terdapat 5 coklat lumer di dalamnya dan tentunya dalam satu kotak itu dijual sekitar harga 10.000 dan sudah termasuk di dalamnya berbagai macam topping yang akan dipesan oleh pelanggan, mulai dari rasa keju, kemudian matcha, coklat, dan bahkan stroberi. Nah, selanjutnya adalah rencana produksi. Yang pertama tersedia dari bahan baku, yaitu tentunya adalah pisang, coklat batang, kulit lumpia, margarin, tepung terigu, tepung roti, keju, topping rasa matcha, topping rasa coklat, dan minyak goreng. Selanjutnya adalah alat atau teknologi yang akan digunakan dalam pembuatan pisang coklat lumer, yaitu wajan, kompor gas, piring, wadah plastik, sendok, spatula, galon air, saringan, tisu, dan pisau. Nah, proses pembuatan pisang coklat lumer ini yaitu dengan berbagai cara. Yang pertama, tentunya kita harus mencuci pisang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita kupas kulit pisang, kemudian potong pisang dengan cara memanjang. Yang ketiga, potong-potong coklat batang menjadi ukuran 2x3 cm. Yang keempat, ambil kulit lumpia lalu letakkan di atas wadah plastik yang bersih, kemudian letakkan pisang dan coklat batangan di atas kulit lumpia. Yang kelima, oleskan tepung terigu cair di sekeliling kulit lumpia agar mudah merekat. Kemudian gulunglah pisang dan coklat dengan kulit lumpia tersebut dan lakukan sampai bahan habis. Nah, selanjutnya adalah kita dapat memanaskan minyak gorengnya. Setelah panas, kita dapat menggoreng pisang coklat sampai kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan, dan dapat diberi topping sesuai selera. Nah, selanjutnya adalah rencana manajemen. Nah, bentuk usaha. Adapun bentuk usaha ini adalah usaha keluarga, karena untuk proses pembuatannya dibantu oleh keluarga saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah rencana keuangan, yakni dari bahan baku. Nah, setelah bahan baku tadi disebutkan, sehingga harga yang didapatkan yaitu sekitar Rp248.000. Nah, setelah tadi bahan baku, selanjutnya dengan biaya peralatan atau pelengkapannya, yaitu mulai dari wajan sampai pisau, dapat menghabiskan dana sekitar Rp700.000. Nah, tentunya dalam menjalankan usaha ini harus menggunakan biaya produksi promosi, yaitu mulai dari pelang toko, spanduk, brosur, dan print label produk dapat menghabiskan total dana sekitar Rp260.000. Sehingga dari biaya bahan baku, peralatan, dan juga promosi tadi dapat dijumlahkan
sehingga hasil yang didapatkan adalah sekitar Rp1.208.000. Itu sudah termasuk seluruh biaya bahan baku, peralatan dan perlengkapan, serta biaya promosi. Oke. Itulah presentasi saya, yaitu mengenai bisnis plan di bidang kuliner, yaitu bisnis pisang coklat lumer, dan tentunya memiliki banyak varian rasa. Nah, saya mengakui dalam video ini terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, saya meminta maaf dan juga meminta agar para penonton dapat memberikan kritik dan sarannya supaya saya dapat belajar dan tentunya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.